Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat kawan ya, tetap semangat untuk menjalani hari demi hari. Tentunya setiap hari makin banyak nikmatnya, makin harus banyak syukurnya. Pagi hari ini Alhamdulillah kita juga bisa kembali bertegur sapa, termasuk ketemu kembali dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Sehat Mbak Ayu? Alhamdulillah Ustadz, sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ustadz gitu ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa, mantap. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ikutan semangat, saya yang keduluan ini ya Ustadz ya. Iya, kan sudah lama ini dah. Iya, Masya Allah. Sepertinya lama sekali gitu ya. Padahal hanya sehari 2 hari gitu ya. Iya Ustadz ya, karena yang namanya belajar itu kan katanya tidak boleh lelah ya, sampai kapanpun ya Ustadz ya. Betul. Apalagi seputar lidah itu. Masya Allah. Lidah tak bertulang ini. Nah iya, tapi kok ya bikin sampai menyayat, terluka tak berdarah. Gitu ya Ustadz ya. Pagi-pagi udah berpuisi nih Mbak. Nah soalnya bahasan kita ini antara sebuah pilihan, menempatkannya itu yang mana gitu Ustadz. Antara diam dan bicara. Baik mana itu Ustadz. Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya yang dirahmati Allah, yang berbahagia, yang membuat kita senang hidup di dunia. Ya. Kita berjumpa dalam sebuah ruangan, sebuah majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Amin, amin, Maka amin. dari Ya itu Rabbal tiada alamin. kata yang paling indah untuk memulai pertemuan kita pagi hari ini kecuali ucapan syukur Alhamdulillah atas semua nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita semuanya. Yang sakit-sakit semoga segera sehat ya. Amin. Yang malas-malas mari kita terus bersemangat ya. Allah, yang sulit-sulit semoga diberi kemudahan oleh Allah. Amin, amin, yang amin, sedih dibahagiakan. Alhamdulillah, amin ya Rabbal alamin. Rezekinya lapang dan barokah. Masya Allah, doanya banyak nikmat Ustaz. Iya, ini kan Masya sebuah Allah. forum, sebuah majelis yang dirahmati Iya. Allah. Jadi mari kita berdoa di majelis ini. Mhm. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita, guru kita Rasulullah Muhammad SAW Allahumma beserta sholli keluarga alaihi. dan para sahabat semuanya. Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, iya, soal bicara, soal lidah ini kan tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan kita. Karena ya dengan bicara itu, dengan ucapan itu, dengan omongan itu, maka ya terjadilah kehidupan ini gitu ya. Betul. Tidak bisa kita bayangkan kalau hidup ini tanpa ada kata-kata Iya, betul. tanpa ada kalimat, tanpa ada ucapan ya. Iya. Maka ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, karena ini nikmat yang besar, yang penting pada manusia, Allah memberikan patokan Iya. melalui Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Beliau berpesan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak diizinkan dia itu menyakiti tetangganya atau mengecewakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya." Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini saya
kita obrolkan yang bagian pertama saja ya, Iya. yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Tuh kan kuncinya sudah jelas ya. Iya. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang soal kata-kata, soal ucapan, soal pembicaraan, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Iya. Saya bicara, Mbak Ayu bicara, Betul. sebentar lagi kawan-kawan di di ruangan sebelah juga akan bicara juga, Iya. di gatekeeper dan semuanya ya. Iya, iya. Itu bukan persoalan biasa memang, walaupun sangat biasa kita lakukan. Saya ulangi, bukan perkara biasa, walaupun biasa kita lakukan. Kenapa? Karena dalam hal ini Allah melalui Rasulullah menyampaikan hubungan dekatnya, hubungan timbal baliknya antara ucapan, antara pembicaraan itu dengan iman. Loh kan berarti tidak main-main ini kan? Man kana yu'minu billahi, kan itu tadi sabdanya Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Loh, ini tidak main-main juga. Yang dijadikan cantolan, yang dijadikan kalimat induknya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Untuk apa? Falyakul khairan, untuk berbicara baik. Jadi berbicara baik itu ungkapan yang menjadi buah dari keimanan kita terhadap Allah dan hari akhir. Terhadap atau kepada Allah itu karena kita bisa bicara, kita merasa kita bisa bicara karena diberi alat atau indera ucap oleh Allah, sehingga kita bisa mengeluarkan suara, bisa mengucapkan kata-kata. Kemudian untuk kata-kata keluar ucapan bisa terangkai sedemikian indahnya, sedemikian baiknya. Allah melengkapi dengan perangkat-perangkat yang lain, mulai dari syaraf, kemudian otak, kemampuan berpikir, dan berbagai macam organ tubuh yang lainnya sedemikian rupa sehingga kata-kata yang keluar ini mengandung makna, bisa dipahami, suaranya bisa dirasakan. Kok kenceng ya? Kok pelan ya? Kok enak ya? Kok indah kan itu ya? Kalimatnya enak didengar kan itu. Seperti Mbak Ayu tadi membuka dialog kita pada pagi hari ini. Masya Allah. Ya kan? Loh itu kan bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang remeh. Nah, ini semua terjadi adalah bentuk keukuran dari keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita merasakan apa yang sudah kita lakukan ini adalah pemberian, ciptaan, karunia, anugerah dari Allah. Ini maka akan itu nanti. Makanya nanti saja diteruskan. Kita sadar, karena kita sadar, karena kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kata-kata, alat ucap, menciptakan ilmu sehingga kita memiliki pemahaman, dan sekali lagi gelombang suara, kan itu Mbak ya. Saya bicaranya di Surabaya bisa didengar di seantero dunia gitu kan ya. Masya Allah, betul. Nah, kan itu, ini siapa yang menciptakan gelombang itu? Kan Allah juga kan. Siapa yang menghantarkan suara saya bisa sampai ke telinga kawan-kawan semuanya? Pasti kekuasaan Allah. Masya Allah, betul. Nah, ini adalah iman. Sekali lagi, ini adalah iman. Jadi iman itu sampai segitu ya Mbak Ayu. Sampai di titik itu. Betul, kita fahami, kita implementasikan, kita hidupkan dalam keseharian kita. Oleh karena itu tidak sembarangan memang, walaupun sekali lagi kita menganggapnya biasa, omong-omong ya kita ngomong, bicara-bicara kita bicara. Oleh karena itu cantolan yang kedua adalah wal yaumil akhir. Semua yang kita keluarkan, kita yang memilih ini akhirnya. Manusialah yang memilih kata-kata yang mana, ucapan yang mana, kalimat yang mana yang akan dikeluarkan. Itu semua tidak ada yang kelewat, itu semua tidak ada yang terselip. Semuanya akan ada
pertanggungjawabannya. Allah. Kenapa? Karena kita meyakini adanya hari akhirat. Hari di mana kita dihidupkan lagi setelah kita meninggal, wafat, meninggal dari dunia ini. Nah, gitu Pak Ayu ya. Ya. Sehingga ketika kita memahami iman kepada Allah dan hari akhir seperti itu, mendudukkannya, maka dawuhnya Rasulullah falyakul khairan. Lah kalau gitu, ya ngomong sing apik, kan itu ya. Iya. Ya kalau gitu bicaralah yang baik. Bicaralah yang baik. Tidak melecehkan, tidak mengolok, tidak merendahkan, tidak menjelek-jelekan. Rasis ya bahasanya ya, Pak ya. Tidak ngebully kata anak-anak itu. Ini adalah perintah dari Allah dan Rasulullah sebagai wujud pengamalan kita iman kepada Allah dan hari akhir. Yaitu falyakul khairan. Falyakul khairan itu apa? Berkata yang baik. Berkata yang baik itu apa? Jika kata-kata kita dikeluarkan, diperdengarkan, orang yang mendengarnya memperoleh kebaikan. Masya Allah. Baik, senang rungokno karena baik. Ya. Kemudian dia melaksanakan apa yang dipesankan, ini tuh ya. Kemudian dia sedih menjadi gembira, gitu ya. Ya. Dia ruwet menjadi tercerahkan. Dari mana itu? Dari kata-kata. Dari kata-kata yang mana? Kata-kata yang khair, kata-kata yang baik. Sebaliknya kan itu nanti. Ya. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa berkata baik, kalau saya bicara nanti hatinya Mbak Ayu lebih sakit, misalnya gitu ya. Iya, iya. Kemudian nanti maunya nangis dia, karena malu. Iya, iya. Masuk kamar mandi. Iya. Nah itu. Ya Allah. Sama juga misalnya ini seorang anak remaja ini pagi-pagi sudah diingetin mamanya, ibunya gitu ya. Iya. Maunya bilang ini, ya mas sudah mah, kan itu ya. Ya emang sudah. Tapi karena ibunya, mamanya barangkali ingin memastikan ya, atau Diulang karena khawatir, lagi gitu ya, diulang lagi gitu. Biasanya kan terus jengkel. Iya. Terus mama ini kalau batin ini batinnya, kayak aku anak kecil aja diingetin terus, kan itu ya. Iya, iya, iya. Nah itu kan kalau dia dijawab begitu, nah, kan mesti menyakiti mamanya ini kan, menyakiti ibunya kan. Iya, betul. Maka kemudian karena imannya kepada Allah, dia tahan itu. Ah maka kalau nggak bisa berkata yang baik, jawab atau apa itu, maka diam. Masya Allah. Au liyasmut. Nek gak iso ngomong apik, menengo. Kan itu ya. Iya, iya. Diam saja. Itu termasuk kebiasaan ngapunten Ustaz. Bicara-bicara kotor ya Ustaz ya. Loh, iya kan? Tadi kan falyakul khairan. Khairan. Bicaralah yang baik. Iya. Sudahlah Mbak, wis Mas Yomi telung huruf lah misalnya gitu ya. Bercanda sekalipun Ustaz. Lho iki apa iki mosok ana batese. Soale apik lah. Ya Mbok canda, mbok serius, mbok konco plek, plek. Kadang kebalikan Ustadz. Kadang Ya, itu apa? kalau konco plek itu kalimatnya atau kata-katanya itu mohon maaf. Kadang ada yang kotor gitu Iya. Ustadz. Loh terus kalau gitu apa artinya konco plek? Kalau Astagfirullah. justru menjadi sumber Sia-sia ya, keburukan Ustadz. kita. Ya Allah. Kan plek mek ketok ning lahiriahnya itu iku. Ya Allah, betul. Berarti itu kata-kata yang keluar tidak dari perwujudan keimanannya kan Mbak Ayu. Ini yang kemudian menjadi catatan bagi kita kan, Iya, agar betul. kita benar-benar lidah tak bertulang ini Ya. keluar yang dikeluarkan itu yang baik-baik. Masya Waduh, Allah. saat gak enak ngomong apik iku. Loh, teko ndi kok gak enak gitu ya. Teko ndi kok gak enak. Wong Iya, awake dhewe iki wong apik. Wong kita ini orang baik, masa Iya. omongannya nggak baik, misalnya begitu. Ya, ya. Walaupun ini tidak peduli loh Mbak Aya, tidak Iya. peduli tingkat pendidikan, Betul, ya, betul. tidak peduli level jabatan, mentang-mentang bos kemudian pada bawahnya wis mesah-mesu tok misalnya ngono. Astagfirullahaladzim. Ya tidak boleh, itu Ya. mana itu keimanannya. Dan walaupun dia anak buah, walaupun dia sekalipun levelnya paling bawah kan juga tetap sama-sama manusianya. Apalagi bernada tinggi gitu ya. Apalagi bernada tinggi, pilihan katanya sangat kasar.
Ya. kemudian cenderung merendahkan, atau kata-kata yang diperoleh adalah kata-kata yang menjelekkan itu ya, itu rugi kita. Kenapa rugi? Ya podo-podo ngetokno energi ini kan, Iya. sama-sama mengeluarkan energinya, sama mengeluarkan suaranya. Mengapa kita pilih kata yang buruk seperti itu? Daripada begitu ya diam saja. Aduh Ustaz, tak nengno, kak njowo, kak paham, kak rumongso misalnya gitu. Iya, gimana Ustaz? Iya, kalau begitu ya caranya ya diceluk dhisik, dipanggil dulu, Ya kemudian Allah. difahami. Ya memang barangkali kan apa istilahnya, kalau kita memahami apa kebiasaan ucapannya dia kan, kita bisa menggunakan Oh iya. level pendidikannya misalnya gitu. Iya, betul. Kita mungkin terlalu panjang ngomongnya sehingga dia tidak paham ya. Mungkin kosakata yang kita pilih kosakata yang asing sehingga tidak dipahami. Atau barangkali dia dalam keadaan apa ya, kalut ya Mbak Ayu ya. Iya. Sehingga dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Dia pikirannya itu sedang dikuasai oleh kesulitan dalam dirinya. Kayak seperti kita bicara sama anak yang main game lah Mbak Ayu ya. Iya, iya. Dia main game fokus ke game yang masuk dibilangin sampai ledah ya kak, denger kan itu. Iya, iya. Keluarkan dulu dari gamenya baru diajak bicara. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Amin, amin, Saya mohon amin, ya maaf kalau Rabbal kata-kata saya ada alamin. yang kurang berkenan. Masya Allah, insya Allah ini bermanfaat, ini menjadi Amin. kita lebih selektif ya Ustadz ya. Iya. Apalagi tadi loh, kalau sama koncoplek itu Masya Allah Ustadz rentannya itu ya. Iya. Semoga dengan ini bisa semakin menjaga ya, kita mengetahui mana yang lebih baik diam atau saat kita berbicara dengan memilih kata-kata yang tepat dan tidak menyakiti tadi ya Ustadz ya. Iya benar. Insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.